Ketabahan itu tidak bersuara. Selamat datang di channel Mindset Jangka Panjang. Sebuah ruang yang tenang, tempat kamu bisa mendengarkan suara hati yang selama ini mungkin terabaikan. Hari ini, izinkan kami menemanimu dalam sebuah perjalanan perasaan yang sunyi tentang tabah. Kita sering dengar kata sabar dan mengaitkannya dengan kekuatan. Tapi ada satu bentuk kekuatan yang lebih dalam, lebih diam, dan sering tidak disadari oleh siapapun. Namanya, tabah. Tabah tidak butuh panggung. Ia tidak menuntut dipuji. Bahkan seringkali, tidak disadari. Tabah adalah ketika kamu tidak bercerita, tapi kamu tetap melangkah. Tabah adalah ketika kamu menangis di kamar mandi, lalu keluar dengan senyum agar tidak merepotkan siapapun. Tabah adalah tentang tidak menyerah, bahkan ketika dunia terasa seolah menertawakanmu. Pernahkah kamu merasa semua orang punya seseorang untuk bersandar, sementara kamu hanya punya dirimu sendiri? Pernahkah kamu ingin berteriak, tapi tak ada yang mendengar, dan akhirnya kamu memilih diam? Itu adalah bentuk ketabahan paling jujur. Kadang, tabah muncul dari keputusasaan. Dari kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Tapi justru disitulah, tabah menjadi seperti akar, tidak terlihat, namun menguatkan. Kamu tidak menyombongkan luka. Tidak mengumbar tangisan. Kamu hanya terus hidup. Satu hari lagi. Dan satu hari lagi. Itulah tabah. Tabah bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang tidak berhenti. Di dunia yang bising ini, orang yang tabah adalah mereka yang tetap mendengar suara nurani, meski tertutup deru kegaduhan. Mereka yang tidak merasa perlu menjelaskan apa-apa. Mereka yang tahu, tidak semua penderitaan harus dipamerkan. Tapi jangan salah paham, orang yang tabah juga butuh pelukan. Mereka juga ingin dimengerti. Hanya saja, mereka terbiasa untuk tidak berharap. Karena setiap kali berharap, mereka pernah dikecewakan. Setiap kali membuka hati, mereka pernah dilukai. Maka mereka memilih diam. Bukan karena tak punya rasa, tapi karena terlalu banyak rasa yang tak lagi tahu harus dikemanakan. Dan dalam diam itulah, mereka tumbuh. Mereka menjadi sosok yang tenang di luar, meski kacau di dalam. Mereka terlihat kuat, padahal tidak. Mereka hanya belajar menerima. Belajar menyatu dengan luka. Belajar berdamai dengan kehilangan. Belajar hidup, meski tanpa semangat. Karena dalam hati mereka ada bisikan, aku harus bertahan. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi karena aku belum selesai. Kamu yang mendengarkan ini, mungkin sedang mengalami hal yang serupa. Kamu merasa sendiri. Tapi izinkan aku mengatakan satu hal padamu. Kamu luar biasa. Ya, kamu. Yang tidak pernah meminta, tapi selalu memberi. Yang tidak pernah curhat, tapi selalu mendengarkan orang lain. Yang tidak pernah mengeluh, tapi sering diam-diam menitikkan air mata. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan paling sunyi, yang tak semua orang punya. Tidak ada yang bisa mengukur berapa berat bebanmu. Tapi lihat dirimu, kamu masih di sini. Masih mendengarkan ini. Masih ingin hidup, meski terkadang tidak tahu untuk apa. Dan itu, sudah lebih dari cukup untuk disebut tabah. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Di sana, kita akan menyelami lebih dalam tentang luka yang tak pernah terlihat, namun kita peluk dalam diam. Tidak semua luka butuh pertolongan. Tidak semua tangisan butuh pelukan. Ada luka-luka tertentu, yang hanya bisa dipeluk oleh diri kita sendiri. Dan inilah kisah tentang luka itu. Luka yang kita simpan. Kita rawat. Kita jaga. Bukan karena kita tidak ingin sembuh. Tapi karena kita tahu, tidak semua orang bisa memahami rasa sakit yang kita alami. Kita memilih diam. Bukan karena kita kuat. Tapi karena terlalu sering kecewa saat mencoba bicara. Pernahkah kamu berbagi cerita? Tapi yang kamu dapatkan hanya nasihat dangkal, atau lebih buruk lagi, penghakiman? Hingga akhirnya, kamu mulai berpikir, lebih baik diam. Dan sejak saat itu, kamu menyimpan semuanya sendiri. Luka itu tetap ada. Tapi tidak membusuk. Tidak menular. Tidak membuatmu gila. Luka itu hanya
menjadi bagian dari dirimu. Seperti bekas luka lama yang sudah sembuh, tapi masih terasa nyeri saat cuaca dingin. Begitulah kamu. Kamu belajar hidup dengan rasa sakit yang tidak pernah benar-benar hilang. Kamu berjalan sambil membawa kenangan yang perih. Tapi kamu tidak mengeluh. Kamu makan seperti biasa. Bekerja seperti biasa. Menjawab, aku baik-baik saja, seperti biasa. Padahal, tidak ada yang biasa dari hatimu yang hancur itu. Tapi kamu tetap memilih untuk bertahan. Dan dalam diam, kamu tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa. Karena luka yang kamu peluk diam-diam itu justru mengajarkanmu banyak hal. Bahwa tidak semua orang harus tahu ceritamu. Bahwa tidak semua kesedihan harus diumumkan. Bahwa kekuatan sejati seringkali terlihat seperti kesepian. Orang lain mungkin melihatmu dingin, tertutup, atau bahkan acuh. Tapi mereka tidak tahu, kamu hanya terlalu lelah untuk menjelaskan semuanya. Kamu bukan tidak ingin didekati. Kamu hanya tidak ingin disalahpahami lagi. Maka kamu membangun dinding, bukan benteng. Kamu hanya ingin merasa aman. Aman dalam kesendirianmu. Aman bersama luka-luka yang sudah terlalu lama hidup bersamamu. Dan tahu tidak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk tidak selalu terbuka. Tidak apa-apa untuk memilih diam. Tidak apa-apa untuk menyimpan luka itu, asal kamu tetap melangkah. Karena pada akhirnya, luka yang kamu peluk diam-diam itu akan membuatmu lebih peka. Lebih sabar. Lebih manusiawi. Kamu akan lebih mengerti rasa sakit orang lain, karena kamu pernah berdamai dengan rasa sakitmu sendiri. Kamu tidak menjadi pahit, tapi justru menjadi dalam. Karena luka yang kau peluk diam-diam, perlahan membentuk jiwamu. Menjadi lebih lembut, lebih kuat, dan lebih mengerti arti hidup yang sebenarnya. Pada bagian berikutnya, kita akan menyelami sebuah ruang yang sering dianggap sepi. Tapi justru di sanalah, banyak orang menemukan kekuatan terbesar mereka. Sunyi yang menguatkan. Pernahkah kamu merasa bahwa sunyi bisa begitu menusuk? Di malam-malam tertentu, ketika tidak ada suara apapun. Hanya detak jam dinding dan napasmu sendiri yang terdengar. Kamu menyadari satu hal. Kamu benar-benar sendiri. Tidak ada notifikasi. Tidak ada panggilan. Tidak ada suara siapapun yang menyapamu. Sunyi seperti itu, bagi sebagian orang adalah kesepian. Tapi bagi sebagian lainnya, mereka yang telah lama tinggal di dalamnya. Sunyi itu adalah tempat berteduh. Sunyi adalah ruang. Tempat kamu bisa meletakkan semua beban tanpa takut dinilai. Tempat kamu bisa menangis tanpa merasa bersalah. Tempat kamu bisa bicara dengan Tuhan, dengan jujur. Ketika dunia terlalu bising, dan kamu terlalu lelah untuk berteriak. Kamu tahu bahwa sunyi tidak akan menghakimimu. Sunyi hanya akan mendengarkan. Dengan penuh perhatian. Dan disitulah, kamu mulai menyadari sesuatu. Bahwa kamu tidak selalu butuh orang lain untuk menyembuhkan dirimu. Terkadang, kamu hanya butuh ruang, hening, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Di dalam sunyi, kamu mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Kamu sadar, kamu selama ini terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Terlalu sibuk memenuhi harapan. Terlalu sibuk pura-pura kuat. Tapi di ruang sunyi itu, semua topengmu jatuh. Kamu tak lagi menjadi apa-apa. Hanya manusia yang sedang mencoba bertahan. Dan justru dari situlah kekuatanmu lahir. Karena sunyi tidak membuatmu lemah. Ia membuatmu jujur. Kamu mulai bicara dengan dirimu sendiri. Apa aku bahagia? Apa aku hanya bertahan demi bertahan? Apa aku hidup, atau sekadar tidak mati? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin membuatmu takut. Tapi itulah prosesnya. Proses bertumbuh. Proses mengenal diri sendiri. Proses menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang mencari arah. Dan arah itu, kadang tidak ditemukan di keramaian. Arah itu lahir dari keheningan. Dari suara kecil di dalam hati yang akhirnya kamu dengarkan. Suara yang mungkin selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk menyibukkan diri.
sunyi mengajarkanmu untuk diam. Tapi bukan diam pasrah, melainkan diam yang sadar. Diam yang membuka mata batinmu. Dan di sana kamu mulai bisa berdamai. Bukan dengan dunia, tapi dengan dirimu sendiri. Menerima bahwa kamu terluka. Bahwa kamu kecewa. Bahwa kamu tidak sekuat yang orang lain kira. Tapi juga menyadari bahwa meskipun semua itu benar, kamu tetap bertahan. Kamu tetap hidup. Kamu tetap melangkah. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Kekuatan yang lahir dari sunyi. Di bagian selanjutnya, kita akan bicara tentang sesuatu yang sering kita tahan, kita sembunyikan, kita anggap lemah. Padahal, justru disitulah letak kemanusiaan kita. Air mata yang tak perlu disembunyikan. Kita sering menganggap bahwa menangis adalah tanda kelemahan. Kita diajari sejak kecil bahwa orang kuat tidak menangis. Bahwa air mata adalah bentuk ketidakmampuan mengontrol emosi. Tapi, siapa yang mengajarkan kita hal itu? Dan lebih penting lagi, apakah itu benar? Mungkin, kamu pernah berada di kamar mandi, mengunci pintu, lalu menangis sejadi-jadinya di sana. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu, kamu tidak bisa lagi menahannya. Tubuhmu butuh melepaskan. Hatimu butuh dibersihkan. Dan air mata adalah cara jiwa kita mencuci luka. Jadi, siapa bilang menangis itu salah? Mungkin kamu pernah menahan tangis di tengah keramaian. Hanya karena takut dianggap drama. Kamu menengadahkan kepala, berkedip cepat. Menahan gelombang yang nyaris pecah. Tapi tahu tidak? Kadang, kamu hanya butuh seseorang yang berkata, "Gak apa-apa kalau mau nangis." Sayangnya, tidak semua dari kita mendapat kalimat itu. Maka kita simpan. Kita telan. Kita bungkam. Dan akhirnya, kita terbiasa menyembunyikan air mata kita. Seolah-olah itu sesuatu yang memalukan. Padahal, justru orang-orang yang bisa menangis dengan jujur adalah mereka yang paling berani menghadapi dirinya sendiri. Karena yang menakutkan itu bukan menangis. Yang menakutkan adalah terus berpura-pura kuat. Kamu tidak perlu menangis di depan semua orang. Tapi kamu juga tidak perlu selalu menutupinya. Menangis bukan kelemahan, tapi bentuk kejujuran terdalam. Kejujuran bahwa kamu sudah terlalu lelah. Bahwa kamu kecewa. Bahwa kamu masih punya rasa. Orang yang menangis bukan berarti tidak mampu menyelesaikan masalah. Justru, kadang setelah menangis, kamu bisa berpikir lebih jernih. Setelah menangis, kamu tidak lagi menahan-nahan luka. Kamu lebih siap berdamai dengannya. Dan anehnya, setelah menangis, dunia terlihat sedikit lebih ringan. Sedikit lebih bisa ditanggung. Jadi jika suatu saat nanti kamu merasa ingin menangis, menangislah. Tidak perlu mencari alasan logis. Tidak perlu menunggu sendirian. Menangislah karena kamu manusia. Dan manusia punya batas. Justru karena kamu menangis, kamu bisa melanjutkan. Justru karena kamu menangis, kamu bisa tetap tabah. Jadi, jangan sembunyikan air matamu seolah-olah itu dosa. Biarkan ia jatuh. Biarkan ia membersihkan luka. Biarkan ia mengalirkan beban. Dan setelahnya, lihatlah dirimu. Masih berdiri. Masih hidup. Masih bisa mencintai. Itulah kamu. Dan itu cukup untuk disebut luar biasa. Dalam bagian terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan pengakuan sederhana bahwa menjadi kuat tidak harus selalu terlihat. Menjadi kuat tanpa harus teriak. Di dunia yang penuh sorotan, kekuatan seringkali diartikan sebagai suara paling lantang, posisi paling tinggi, atau prestasi yang terlihat paling mencolok. Tapi di balik semua itu, ada bentuk kekuatan lain yang jauh lebih hening, lebih sederhana, tapi jauh lebih tulus. Kekuatan untuk tetap hidup tanpa mengeluh. Kekuatan untuk tetap berjalan tanpa diberi jalan. Kekuatan untuk tersenyum saat hatimu porak-poranda.
Kamu mungkin tidak pernah berdiri di atas panggung, tidak punya banyak pengikut, tidak dianggap inspiratif. Tapi kamu tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap membantu orang lain. Meski tidak ada yang benar-benar tahu betapa lelahnya kamu. Dan itulah bentuk kekuatan yang paling langka. Kekuatan tanpa suara. Kamu tidak berteriak bahwa kamu kuat, tapi kamu menunjukkan bahwa kamu tetap bertahan. Kamu tidak butuh validasi. Karena kamu tahu, hidup ini bukan kompetisi siapa yang paling bahagia, tapi tentang siapa yang bisa tetap manusiawi, meski sudah terlalu sering disakiti. Pernahkah kamu memperhatikan orang-orang yang paling sabar? Yang paling jarang marah? Yang paling sering mendengarkan? Mereka adalah orang-orang yang paling sering menangis dalam diam. Mereka yang paling sering bertarung dengan diri sendiri, tapi tidak pernah membuat itu beban untuk orang lain. Itulah kamu. Kamu yang terus memilih diam, bukan karena tidak punya suara, tapi karena tahu, tidak semua rasa harus diumumkan. Kamu tidak ingin jadi pusat perhatian. Kamu hanya ingin damai. Dan seringkali, orang yang paling ingin damai adalah mereka yang paling sering merasakan luka. Tapi hari ini, izinkan aku menyampaikan sesuatu padamu. Kamu kuat. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu selalu memilih bangkit. Kamu tidak menepuk dadamu, tidak menyombongkan ceritamu. Tapi kamu ada. Kamu bertahan. Dan itu, sudah lebih dari cukup untuk disebut luar biasa. Di balik wajah yang datar itu, ada badai yang telah kamu lewati. Di balik senyum kecilmu, ada ribuan luka yang kamu rawat sendiri. Dan tahu tidak, kekuatan yang seperti itu bukan hanya patut dihargai, tapi pantas dikenang, pantas disyukuri, dan pantas kamu banggakan sendiri, walaupun tak ada yang tahu. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu pernah merasa tidak dihargai, tidak dimengerti, atau tidak dilihat, ketahuilah, kami melihatmu sekarang. Dan kami tahu betapa tabahnya kamu selama ini. Teruslah hidup, walau pelan. Teruslah mencintai hidup, meski kadang terasa pahit. Karena tabah bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang selalu memilih untuk bangkit. Kamu tidak sendirian. Kami ada di sini, bersamamu, dalam diam. Sampai bertemu lagi di narasi kontemplatif berikutnya. Hanya di channel Mindset Jangka Panjang.